Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam hari warahmatullahi ini wabarakatuh. materi kita tentang uang dan pasar uang. Di hari ini, di pagi ini, agenda kita adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarah uang, kemudian apa itu money market, kemudian produknya apa aja, dan bagaimana strategi transaksi di money market. Gitu. Untuk sebelum kita masuk ke agenda kita hari ini, saya mau minta kalian untuk masuk ke dalam link ini, kemudian masukkan kodenya dan jawab pertanyaan singkat dari saya. Itu pertanyaannya adalah apa yang terlintas di dalam pikiran Anda ketika mendengar kata money market? Silahkan masuk ke dalam link berikut, kemudian berikan jawaban Anda, 2 jawaban Anda di dalam link tersebut. Oke, ini hasil dari jawaban kalian bahwa sebagian besar ketika ditanya apa yang terlintas dalam pikirannya ketika mendengar kata money market, itu adalah pasar uang yang merupakan translasi dari kata money market ya. Oke, kita masuk ke agenda perkuliahan kita hari ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai sejarah uang, apa itu uang dan berasal dari mana. Oke, sejarah uang itu cukup panjang, dimulai dari adanya sistem barter pada zaman jauh sebelum Masehi. Barter ini merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Nah, sistem barter ini muncul karena adanya permintaan di kalangan masyarakat atas sebuah barang. Jadi bayangkan kalau misalnya kamu pengen banget makan singkong, daun singkong gitu ya misalnya, tapi kamu punyanya hanya ayam misalnya begitu, sementara tetangga kamu punya singkong yang berlebihan. Nah, akhirnya itu adanya aktivitas barter antar barang gitu. Dan sistem barter ini cukup lama dilakukan oleh masyarakat sampai akhirnya masyarakat merasa bahwa sistem barter ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya standarisasi dari pertukaran antar barang atau pertukaran antar jasa tersebut. Jadi misalnya apakah daun singkong itu sebanding dengan ayam atau sebandingkah dengan beras dan sebagainya. Sehingga masyarakat merasa ada kekurangan di situ, sehingga akhirnya sistem barter ini berubah menjadi sistem uang komoditas, yaitu barang-barang komoditas yang dirasa dapat diterima secara luas dan memiliki standarisasi dijadikan alat pembayaran atau alat pertukaran gitu.
Setelah sistem uang komoditas ini dipakai, ternyata sistem ini pun memiliki kekurangan, yaitu barang-barang komoditas ini ternyata mudah sekali usang atau aus atau busuk dan sebagainya gitu, sehingga akhirnya masyarakat mulai berpikir sesuatu alat tukar yang relatif awet gitu ya dan tetap dapat diterima secara umum, yaitu sistem uang logam. Jadi ketika itu uang logam, yaitu logam emas, dipergunakan untuk sistem pembayaran. Sistem uang logam ini cukup lama gitu dipakai untuk alat pertukaran hingga Perang Dunia Pertama. Pada saat Perang Dunia Pertama ini, harga emas turun, sedangkan kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan meningkat. Jadi, bayangkan aja misalnya kalau dulu punya satu batang emas bisa beli 10 senjata misalnya, karena harga emasnya turun, jadi cuman bisa beli 5, misalnya seperti itu. Sementara kita butuhnya yang biasanya misalnya 10 jadi 20. Nah, karena harga emas turun saat itu akhirnya dirumuskan bahwa sistem uang logam tidak digunakan lagi dan beralih ke sistem uang kertas. Sistem uang kertas yang dipergunakan pada saat itu adalah dolar. Sehingga pada saat itu demand dolar pun meningkat dan sejak itulah harga dolar relatif lebih tinggi daripada mata uang lainnya. Nah, setelah sistem uang kertas dipergunakan untuk sistem pembayaran mulai dari 1661 sampai saat ini masih tetap digunakan. Namun yang seperti kita ketahui, sistem pembayaran saat ini sangat amat beragam. Tidak hanya sistem uang kertas, tapi kita kenal adanya sistem uang giral, yaitu uang yang disimpan di rekening koran di bank, yang dapat dicairkan melalui cek, biljet giro, atau perintah pembayaran. Oke, di sini ada sejarah uang. Uang diciptakan pertama kali berbentuk koin oleh Croesus di Yunani sekitar 560 sampai 546 sebelum Masehi. Uang ini menggunakan campuran emas dan perak yang disebut elektrum. Seperti pada slide sebelumnya ya, sistem uang logam itu mulai diberlakukan dari 2500 sebelum Masehi dan pada tahun 560 ini uang yang menggunakan campuran emas dan perak atau yang disebut elektrum ini ditemukan. Dalam sejarah pemakaian uang kertas mulai diperkenalkan di Cina waktu itu pada dinasti Tang. Sedangkan di abad modern, Benjamin Franklin memperkenalkan uang kertas yang berbentuk dolar. Oke, sejarah uang di Indonesia. Indonesia pada masa penjajahan Belanda pertama kali telah mengenal berbagai macam mata uang, termasuk sen dan gulden yang diterbitkan oleh The Javash Bank. The Javash Bank ini merupakan bank pertama yang ada di Indonesia, gitu ya, dan memang yang membuat adalah Belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan jajahan Belanda. Setelah tentara Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942, pemerintah Jepang berusaha menarik mata uang tersebut ya, sen dan gulden itu, dan mengubah menjadi Gulden Hindia Belanda di bawah Bank Nanpo Kaihatsu Ginko. Setelah dijajah oleh Jepang, Indonesia pada tahun 1943 kembali dijajah lagi oleh Belanda, dan pada saat itu Belanda melalui
Nika menarik Golden Hindia Belanda yang kemudian diganti menjadi Golden Nika. Uang Golden Nika ini pada saat itu tidak diterima di masyarakat Indonesia karena menampilkan gambar Ratu Wilhelmina, yaitu kepala negara Belanda pada saat itu, dan lambang kerajaannya, serta dicetak dalam bahasa Belanda. Masyarakat Indonesia, terutama pejuang pada zaman itu, merasa jika kita menerima atau menggunakan uang tersebut, maka kita menyetujui bahwa kita sedang dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno berinisiatif untuk membuat mata uang untuk Indonesia sendiri yang disebut sebagai uang Republik Indonesia. Standarnya waktu itu masih menggunakan standar rupiah Hindia Belanda, yaitu 50 rupiah Hindia Belanda sama dengan 1 ori. Atau 1 ori itu sebanding dengan 0,5 gram emas. Jadi pada saat itu sebenarnya ada 3 mata uang yang masih digunakan di Indonesia, yaitu ori, kemudian golden nika, dan mata uang yang diterbitkan oleh Jepang. Tapi ternyata menggunakan 3 sistem pembayaran atau 3 mata uang tersebut sangat amat berisiko gitu ya bagi keuangan Indonesia, sehingga waktu itu udahlah ditetapkan hanya 1, yaitu ori tersebut. Ada suatu periode yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk menukar rupiah Hindia Belandanya dengan ori. Setelah adanya ori ini, dianggap rupiah Hindia Belanda yang sebelumnya digunakan itu dinyatakan tidak berlaku lagi gitu. Kita lihat di sebelah kanan itu contoh orinya, 1 ori gitu ya. Namun ori pada saat itu bermasalah karena finansial yang buruk membuat pemerintah Indonesia mencetak semakin banyak uang guna menambah isi kas negara. Kira-kira kenapa sih sebuah negara tuh mencetak uang sangat amat banyak? Biar nggak deflasi. Biar nggak deflasi. Ada lagi? Kenapa, Mbak? Kenapa sebuah negara itu mencetak uang sangat banyak? Untuk memicu masyarakat untuk terjadinya transaksi jual beli. Supaya banyak jual banyak beli. Ya. Oke, berarti untuk meningkatkan konsumsi masyarakat ya? Iya, begitu. Oke, ada lagi nggak? Kira-kira kenapa sih? Kenapa nggak? Ini kan sekarang lagi resesi, udahlah dicetak aja uang yang banyak gitu di Indonesia. Kira-kira kenapa? Ya kan sekarang lagi resesi, justru kita pengennya ada inflasi di situ, ada stimulus. Kenapa nggak nyetak aja uang yang banyak? Nanti nilai mata uangnya jadi turun. Betul. Oke, tapi kenapa di sini pemerintah tetap mencetak uang? Kamu tahu apa yang terjadi di mana ya? Zimbabwe? Tahu, miliaran. Hyperinflation, iya. Itu kenapa mereka? Kok bisa sih sampai seperti itu? Presidennya nyetak uang terlalu banyak. Kenapa dia nyetak uang terlalu banyak? Karena dia mikirnya dengan ngeluarin banyak uang, maka bisa selesai masalahnya. Ada 2 biasanya yang menyebabkan peredaran uang itu sangat tinggi. Yang pertama memang untuk menstimulus moneter gitu ya, supaya orang banyak belanja, atau pemerintah butuh uang untuk belanja. Misalnya kayak mau ada pemilu atau mau belanja alat perang, misalnya seperti itu.
Itu biasanya pemerintah mencetak uang lebih banyak memang. Oke, balik lagi ke sejarah uang di Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi, sama seperti kasus yang tadi bahwa pemerintah mencetak banyak sekali uang. Kalau semakin banyak uang, kan berarti kan supply-nya tinggi kan. Akhirnya karena supply uangnya terlalu banyak, akibatnya inflasi di Indonesia pun sangat amat tinggi. Sehingga nilai tukar ori dari 5 golden nika pada saat itu di awal penerbitannya turun menjadi 0,3 golden nika. Begitu. Dan pada mulai masa Orde Baru, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mencetak dan menerbitkan uang, baik dalam bentuk koin maupun uang kertas, serta mengatur peredarannya di Indonesia. Jadi dulu kan belum ada Bank Indonesia, belum ada bank sentral gitu ya. Jadi makanya uang diterbitkan oleh The Javash Bank itu. Setelah adanya bank sentral, akhirnya bank sentral yang diberikan wewenang gitu pada masa awal-awal Orde Baru. Dulu uangnya seperti ini nih, yang sebelah kiri ini uang 50 ribuan zaman dulu, dan yang sebelah kanan ini adalah uang yang kita kenal saat ini gitu ya, 100.000, 50.000 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke kriterianya. Apa sih sebenarnya uang itu? Uang itu adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran. Jadi kalau yang kita tahu sekarang, uang itu nggak cuma dalam bentuk koin atau uang banknote gitu ya. Kita kenal juga ada yang namanya uang giral. Apa sih uang giral itu? Tadi saya udah sempat bahas. Cek, Mbak. Cek. Oke. Ada lagi? Itu contohnya. Kalau misalnya kredit card, itu uang juga, uang bukan? Uang giral. Uang giral, Mbak. Kenapa kok disebutnya uang giral? Soalnya dikeluarkan oleh bank gitu, Mbak. Iya. Lembaga. Karena dia dikeluarkan oleh bank dan dia merupakan alat pembayaran dan diterima secara umum. Jadi dia mencakup kriteria tersebut gitu. Wow. Oke, kriteria uang itu pertama diterima dan diketahui secara umum. Kemudian nilainya stabil atau fluktuatif secara kecil. Ya naik turun itu wajar gitu ya, karena memang ada supply and demand di situ. Kemudian cukup memenuhi kebutuhan usaha, mudah dibawa, ini ya. Sekarang kan orang kayaknya jarangnya yang bawa dompet, pasti bawanya kartu semua gitu karena lebih mudah atau bahkan cuma ada di handphone. Dan tidak mudah rusak dan dapat dibagi. Gitu. Maksudnya dibagi itu pecahannya mudah gitu. Oke, ini contoh uang-uang yang udah ada di Indonesia sejak dulu. Kalian pernah ngerasain nggak sih punya uang yang ini? 4 ini? Pernah Mbak waktu kecil. Pernah, Mbak. Ya. Yang paling Masih bawah. ada, Mbak. Yang paling bawah. Semuanya saya udah pernah megang. Kaum Sultan nih kayaknya yang paling bawah. Sultan tua, Mbak. Ini yang cepet lucu, Mbak, cetakan warna merahnya kayak plastik gitu. Iya, memang itu tuh kayaknya satu-satunya uang di Indonesia yang pakai plastik gitu. Iya. Karena setelah itu kan nggak pernah ada lagi kan uang model kayak gitu. Bagus sih sebenarnya, tapi ternyata tidak tahan lama. Pokoknya uang kertas 100 dan 500 itu udah nggak ada. Ya, uang-uang seperti itu sekarang udah nggak ada ya.
tapi tetap sih disimpan oleh beberapa orang karena memang unik dan jadi sebuah sejarah juga gitu di Indonesia. Karena sekarang perkembangan uang sangat amat ini ya, sangat amat pesat gitu, dan tidak, kalau kalian mungkin tahu adanya Bitcoin segala seperti itu. Jadi sudah banyak bentuknya, dan memang sangat antara perkembangan ilmu ekonomi dengan perkembangan teknologi dan payung hukum itu harus bersinergi, sehingga ketika ada penemuan terbaru gitu ya untuk alat pembayaran tersebut sudah bisa langsung digunakan. Jangan sampai tadi sudah bisa diterima secara umum tapi ternyata legalitasnya belum jelas. Oke, fungsi uang itu dibagi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunannya. Fungsi aslinya sebagai alat tukar tadi ya, kemudian sebagai satuan hitung. Fungsi turunannya sebagai penunjuk harga ya, harga dari suatu barang atau jasa, alat pembayaran, alat penyimpan ya untuk menabung gitu. Kemudian pendorong kegiatan ekonomi, pembentuk dan pemindahan kekayaan, standar pembayaran utang ya, semua utang dibayarnya pakai uang, alat pencipta kesempatan kerja gitu. Jenis uang ada uang logam dan uang kertas saat ini gitu. Kemudian berdasarkan pembuatnya atau issuernya ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal siapa yang ngeluarin? BI. Uang giral tadi siapa? Bank. Berdasarkan kawasan berlakunya. Yes. Berdasarkan kawasan berlakunya ada uang domestik sama uang internasional atau valuta asing. Berdasarkan nilainya ada nilai nominal sama nilai intrinsik. Bedanya apa sih nilai nominal sama intrinsik tuh? Nilai nominal tuh yang ada di depan uangnya, yang ada di uangnya. Nilai bahannya. Itu nilai harga yang buat modalnya. Harga modal dia membuat uangnya. Ada yang mau nambahin lagi? Sorry. Ada yang mau nambahin lagi jawabannya tadi? Itu nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri. Kalau intrinsik? Nilai dari bahan dasar. Kalau nilai nominal, nilai uang yang tertera pada bahan tersebut. Kalau nilai intrinsik, nilai yang dari bahan dasar membuat uang tersebut. Oke. Sip. Oke, kita masuk ke sistem keuangan global. Sistem keuangan global pada awalnya menggunakan sistem standar emas sebagai sistem keuangan internasional pertamanya. Jadi sistem standar emas ini merupakan sistem keuangan yang menggunakan emas sebagai nilai acuan mata uangnya. Sistem ini mulai diperkenalkan pada abad ke-19 atau lebih tepatnya pada tahun 1821 di Inggris. Jadi pada saat itu pemerintah Inggris menggunakan sistem standar emas dalam menentukan nilai pound sterling sebagai alat pembayarannya. Dan penerapan sistem ini akhirnya diadaptasi oleh beberapa negara di Eropa bahkan di Amerika Serikat, sehingga pada saat itu membuat London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian di Inggris. Kenapa pada saat itu menggunakan emas sebagai acuan? Karena emas dianggap sebagai logam yang sangat kuat dan tahan lama. Namun, kelemahannya pada saat itu adalah jumlah emas yang terbatas atau bahkan cukup langka persediaannya di beberapa negara. Itu. Standar emas akhirnya berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama. Jadi di mana pada saat itu negara-negara yang kalah perang
itu mengalami hyperinflation. Contohnya pada saat itu adalah Jerman mengalami kekalahan dan mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Dan kondisi itu mengakibatkan banyak negara lain pun mengalami ketidakstabilan ekonomi. Banyak bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran oleh nasabahnya. Kemudian banyak modal dari investor juga yang keluar gitu ya, sehingga akhirnya banyak negara yang mengalami resesi. Sehingga pada tahun 1944, perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru yang menggantikan sistem standar emas. Jadi perwakilan 44 negara pada saat itu sepakat untuk mengubah sistem standar emas menjadi sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods ini pada dasarnya mewajibkan setiap negara untuk membentuk nilai par atau par value mata uang masing-masing negaranya terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Jadi kalau sebelumnya mata uang pound sterling itu yang dikonversi ke emas, maka dari sistem Bretton Woods ini dolar yang konversi ke emas. Jadi sistemnya pada saat itu misalnya saya punya pound sterling gitu ya. Kemudian pound sterling yang saya punya tidak bisa ditukar ke emas secara langsung. Jadi saya harus tukar dulu ke US dollar, habis itu saya baru bisa tukar ke emas. Sistem ini dianggap dapat lebih stabil daripada sistem standar emas dan dapat menghemat persediaan emas setiap negara juga, karena setiap negara yang memiliki falas atau dolar gitu ya dapat memperoleh bunga, sedangkan kalau kita nyimpennya emas kan kita nggak dapat bunga seperti itu. Dan pertemuan di Bretton Woods ini sendiri juga menghasilkan 3 organisasi keuangan internasional yang sampai saat ini kita kenal. Yang pertama itu adalah IMF, yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter secara global antar anggotanya. Kemudian yang kedua itu adalah WTO atau World Trade Organization, dan yang terakhir itu adalah Bank Dunia yang bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan atau pembangunan di masing-masing negara anggotanya. Tapi ternyata di perjanjian Bretton Woods ini banyak sekali hal-hal yang kurang sesuai gitu ya, sehingga di tahun 1971 itu diadakan satu pertemuan lagi yang terdiri atas 10 perwakilan negara waktu itu, yaitu Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada pertemuan itu dibahas mengenai kesepakatan untuk mendevaluasi nilai tukar US dollar terhadap mata uang negara lain. Gitu. Namun ternyata dari perjanjian Smithsonian tersebut hanya berjalan setahun dan tidak mampu menstabilkan situasi yang sudah terlanjur chaos begitu ya, sehingga pada tahun 1973 negara-negara sepakat untuk mengubah nilai tukarnya yang awalnya itu nilai tukarnya fix menjadi floating rate. Kemudian di tahun 1989 masyarakat
Eropa meluncurkan European Monetary System atau EMS untuk membentuk zona stabilitas moneter di Eropa. Kemudian di tahun 99 pada saat itu 11 negara di Eropa menandatangani perjanjian Maastricht atau Maastricht Treaty yang mengadopsi mata uang bersama yang disebut sebagai euro. Penggunaan mata uang euro sendiri mulai dari penerbitannya itu tidak langsung semuanya mengadopsi, maksudnya tidak langsung seluruh negara di Eropa itu mengadopsi. Seperti Yunani itu baru mengadopsi di tahun 2001, kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Malta, Slovakia, dan sebagainya. Penggunaan euro sendiri memiliki beberapa manfaat bagi negara-negara di Uni Eropa, yaitu salah satunya ada pengurangan biaya transaksi, kemudian ketidakpastian nilai tukar juga lebih rendah, tapi juga membuat beberapa negara anggota Uni Eropa merasa kemandiran kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar nasionalnya itu berkurang begitu. Tetapi di antara kelemahan lainnya sebenarnya manfaatnya justru lebih banyak, seperti pasar modal di Eropa itu lebih kokoh gitu karena pendanaannya kuat. Selain itu juga negara-negara tiap anggotanya juga membangun persahabatan politik yang semakin kokoh. Kita lanjut ke pasar dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Di dalam sistem moneter ada bank sentral, ada bank umum, kemudian di luarnya itu ada BPR, lembaga pembiayaan, asuransi, dapen, lembaga pasar modal, pialang atau broker. Dan perusahaan non keuangannya kita mengenal ada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Nah, kita masuk ke dalam pasar uang di Indonesia. Sebelum masuk ke situ kita mengenal dulu yang namanya pasar keuangan. Apa sih atau apa bedanya gitu? Kalau pasar keuangan sendiri menurut Stigum itu ya merupakan kumpulan dari berbagai pihak untuk mengadakan transaksi keuangan, di mana pihak yang mengalami kelebihan dana menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan atau yang kekurangan dana. Itu pasar keuangan sendiri jadi tiga, pasar uang, pasar forex, dan pasar modal. Nah, berikut ini adalah aliran dananya, jadi financial intermediaries, gitu ya, atau ya kita sebut sebagai bank tadi, atau lembaga keuangan lainnya, yang ini. Kemudian masuk ke dalam pasar keuangan, menyalurkan uangnya. Ini. Itu. Nah, lender atau savers ya, orang yang menabung, ya, dia masukin uang bisa dari household sama seperti tadi rumah tangga atau kalian biasanya gitu ya, business firm, government, foreigner masuk ke dalam financial market gitu. Jadi di financial market lah itu uang tersebut terkumpul gitu ya, kemudian disalurkan ke siapa yang membutuhkan, baik itu langsung dari pasarnya ataupun dari financial intermediaries. Oke, pasar keuangan itu ada tiga informasi yang dapat dimanfaatkan kurang lebih. Itu yang pertama, memberikan informasi awal atas ekspektasi pasar terhadap perkembangan makro. Yang kedua adalah perkembangan dari expected volatility dari harga future financial market.
memberikan sinyal tingkat ketidakpastian dalam perekonomian meskipun sampai saat ini belum ada kesepakatan umum mengenai bagaimana membaca tingkat volatilitas secara pasti. Gitu. Harga di pasar keuangan memberikan indikator terhadap ekspektasi dari pasar terkait dengan tindakan kebijakan moneter. Nah ini yang keempat adalah tambahannya bagi bank sentral. Pasar uang merupakan media yang penting dalam implementasi kebijakan moneter, ya, karena memang sangat amat bersinggungan dengan likuiditas sebuah negara. Gitu. Oke, sementara itu pasar uang di sini merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana kelebihan likuiditas. Pasar uang itu berdasarkan jenis mata uangnya, ada pasar domestik, ada pasar valuta asing atau internasional. Nah, ada beberapa fungsi dari pasar uang. Yang pertama adalah fungsi likuiditas terkait dengan manfaat yang diberikan kepada investor atau nasabah dalam mengelola dana jangka pendek. Gitu ya. Contohnya dengan sertifikat deposit, SBI, deposito berjangka, dan lain-lain. Kemudian fungsi sarana penyaluran kebijaksanaan atau kebijakan di sini, seperti yang kalian ketahui, adanya kebijakan operasi pasar terbuka. Yang familiar ya pasti apa sih operasi pasar terbuka itu. Kemudian fungsi informasi bagi pelaku di pasar uang seperti perusahaan, perbankan, tadi ya stakeholders dalam pasar uang. Gitu. Oke, ini operasi pasar terbuka, gitu ya. Ada yang dilakukan oleh BI, ada yang dilakukan oleh bank. Kalau yang oleh bank kita sebut sebagai standing facility. Dia melakukan absorpsi likuiditas, menekan likuiditas, atau dia menginjeksi likuiditas, atau dia membuka keran likuiditas sehingga lebih liquid. Gitu. Jadi memang operasi pasar terbuka ini dilakukan untuk menjaga kestabilan likuiditas yang ada di masyarakat atau yang ada di pasar. Begitu. Kalau dia terlalu liquid, dia absorb. Caranya gimana? Kalau BI dia biasanya menerbitkan SBI, deposito, repo, intervensi falas juga gitu. Kalau di bank itu dia melakukan lending facility gitu ya, atau deposit facility gitu, menghimbau nasabahnya punya deposito dan sebagainya. Oke, pelaku pasar uang, pelakunya di sini ada bank komersial, kemudian central bank, LKBB, perusahaan besar, pialang, dan individu. Atau household tadi ditulis oleh Mishkin. Ada 3 peran utama bank komersial. Yang pertama, bank komersial menjadi lembaga perantara. Kemudian di pasar uang dia sebagai dealer, gitu ya, dealer di pasar over the counter atau OTC. Yang ini ada fungsinya dilakukan oleh para dealer treasury. Kemudian bank komersial pada pasar uang sebagai pemberi jasa fee-based income. Kemudian pemerintah, gitu ya. Kemudian juga perusahaan. Jadi yang non-financial institution, kalau mereka menghimpun dana, mereka masukin ke dalam pasar uang atau ke dalam bank. Gitu ya. Kalau mereka butuh dana, mereka akan datang ke pasar uang, gitu ya, melakukan jual beli atau ke bank. Kemudian di sini ada money market mutual fund atau pialang atau broker, gitu ya, perusahaan broker dan kelompok reksadana.
Nah, mereka broker-broker reksadana tersebut atau MI-nya gitu ya, mereka membeli surat berharga jangka pendek dari pasar uang, kemudian jual beli dalam durasi yang pendek. Oke, ini merupakan piranti pasar uang. Jadi kayak stakeholdersnya apa aja, kemudian jenis instrumennya seperti apa di pasar uang, gitu ya. Oke, secara garis besar itu ada dua. Piranti pasar uang dengan melihat apakah piranti pasar uang tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Kemudian yang kedua dengan membedakan bagaimana memberikan piranti pasar uang itu memberikan pendapatan kepada investor. Nah, dengan cara ini yang kedua ini pasar uang ini dibagi menjadi dua, yaitu coupon bearing instrument dan money market deposit. Gitu. Ini bentuk-bentuknya dan masih banyak lagi sebenarnya untuk instrumen-instrumen di pasar uang. Ini yang ada umum secara internasional, tapi kalau misalnya mau di breakdown lagi itu lebih banyak lagi karena ya setiap negara biasanya punya punya instrumen yang berbeda-beda juga. Sementara itu kalau di Indonesia instrumen pasar uangnya ada 8 ini. Jadi yang pertama sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, pasar uang antar bank dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apa sih instrumen pasar uang di Indonesia? Pasar uang itu isinya adalah surat berharga. Kalau kamu bilang pasar uang di Indonesia isinya adalah dolar, kemudian rupiah dan sebagainya, atau euro dan sebagainya, itu berarti pasar valuta asing. Gitu. Jadi bisa dibedakan ya antara pasar uang gitu, dengan pasar valuta asing. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup jelas? Enggak. Oke, kalau sudah cukup jelas, semuanya penjelasannya tidak ada yang ditanyakan, dan kebetulan juga materinya sudah selesai, gitu ya. Perkuliahannya saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.